Baik, dan kini kita juga akan kembali untuk bergabung bersama dengan Dea Intan Kartika. Tadi kita sempat menghubungi Dea, tapi terputus. Kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana perkembangan tentang kasus sidang yang dilakukan di Tipikor. Selamat pagi, Dea. Dea, sejauh ini setelah mengalami penundaan pada minggu lalu, apakah hari ini nanti sidang tetap akan dilakukan dan nanti kira-kira eksepsi apa yang akan diberikan oleh Miriam S. Haryani? Selamat pagi Anissa dan Alfian, betul sekali bahwa hari ini Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kembali menjadwalkan yaitu sidang dugaan pemberian keterangan palsu dengan terdakwa Miriam S. Haryani dengan agenda mendengarkan nota keberatan atau eksepsi yang nanti akan disampaikan oleh terdakwa Miriam S. Haryani. Beberapa waktu yang lalu kita tahu Alfian bahwa Miriam S. Haryani ini sudah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Miriam didakwa dengan pasal 22 Junto pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana, dan pasal itu memang mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Mengenai dakwaan yang sudah disampaikan oleh JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu yang lalu, pihak dari penasehat hukum terdakwa Miriam S. Haryani Agakan sudah sedikit membocorkan terkait dengan apa yang akan menjadi isi dari nota keberatan atau eksepsi yang nanti akan disampaikan oleh Miriam S. Haryani. Tidak jauh-jauh soal bagaimana suasana dirinya saat membuat berita acara pemeriksaan yang telah ia batalkan atau ia cabut dalam sidang dugaan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Irman dan Sugiharto beberapa waktu yang lalu, yang akhirnya berujung pada kasus dugaan pemberian keterangan palsu, dan ia akan menjelaskan terkait soal tekanan yang menurut Miriam diberikan oleh para penyidik KPK. Ada 3 penyidik KPK yang juga sudah pernah dihadirkan dalam persidangan. Salah satunya adalah penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan. Dan memang selain hal-hal itu kita masih mencari tahu informasi seperti apa kemudian nanti isi dari nota eksepsi atau nota keberatan nanti akan disampaikan oleh Miriam S. Haryani. Namun yang pasti adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan itu, Alfian dan Anissa, memang hal-hal yang nanti akan berada dalam lembar-lembar nota keberatan yang nanti akan disampaikan oleh terdakwa Miriam S. Haryani. Hasil dari sidang ini memang menjadi hasil yang cukup penting karena bisa menjadi pintu masuk, salah satu pintu masuk dalam pengusutan dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Kita tahu, kita ingat bahwa pada vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap 2 terdakwa yaitu Irman dan juga Sugiharto, sikap Miriam S. Haryani yang mencabut berita acara pemeriksaan ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim saat itu yang dipimpin oleh Hakim Butar-Butar. Artinya dengan pencabutan BAP ini bisa kita ketahui bahwa informasi yang berada dalam BAP tersebut tidak digunakan dalam pertimbangan atau dalam proses sidang dugaan kasus korupsi KTP elektronik ini. Kita tahu dalam BAP tersebut Miriam S. Haryani menyebut bahwa ia pernah mengambil atau mendapatkan aliran dana atau uang dari terdakwa 1 Irman dan juga terdakwa 2 Sugiharto sebanyak 100.000 dolar Amerika Serikat dan kemudian ia bagi-bagikan. Namun kita tahu bahwa hal itu atau BAP itu sudah dicabut sehingga kita masih menantikan bagaimana nanti hasil dari persidangan yang hari ini akan dimulai dengan agenda eksepsi atau mendengarkan nota keberatan yang memang akan dihadirkan atau akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anissa, Alfian. Ya, kita akan terus tunggu perkembangannya. Terima kasih Dea Intan Kartika atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.